Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Semua, pada kesempatan saat ini saya akan membahas, judulnya adalah kapan mondok. Judul ini saya sampaikan karena berdasarkan pertanyaan. Jadi ada orang yang bertanya kepada saya tentang kapan mondok, sebaiknya mondok itu kapan, terus mondok di mana, kemudian pondok itu seperti apa. Ini kan mungkin bagi sebagian orang tua yang galau, misalnya anaknya kalau di rumah HP-an terus, apa sebaiknya saya pondokkan gitu. Kan ada yang seperti itu. Nah, ini saya ingin menyampaikan saja berdasarkan pengalaman dan juga apa yang saya amati dari perjalanan mondok saya dan juga saya melihat guru-guru saya gitu. Yang pertama begini, ketika mau memondokkan anak itu jangan diniatkan mau membuang anak. Maksudnya membuang gini, jadi di rumah wes bebeh karo anake, bebeh iki apa ya? Bebeh iki ya pokoknya wes jengkel mangkel, anaknya wis angel kandhani pondoke wae kapok. Jadi wis nganggo pondoke wae tambah nganggo kapok barang. Jadi kaya-kaya ki kayak memasukkan ke penjara gitu. Jadi jangan sampai niat mondokkan anak kok seperti itu. Karena ketika saya jadi pengurus pondok dulu sering menjumpai anak yang dipondokkan itu dengan cara dipaksa, karena itu orang tuanya sudah sangat mangkel, sudah sangat marah dengan anaknya sehingga dipondokkan. Ada yang jadi, memang ada, tapi yang tidak jadi itu banyak. Artinya dia begitu sampai di pondok ketemu dengan teman yang bernasib sama, artinya dia dalam tanda petik dibuang di pondok itu tadi, kemudian akhirnya malah menjadi, itu ada. Karena itu yang pertama, kalau mau memondokkan anak itu ya diniatkan sebaik-baiknya, niat mencari ridhonya Allah, niat menyelamatkan pendidikan anak, niat supaya anak itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Itu niat yang pertama memang harus seperti itu. Jangan sampai mondok kok itu tadi karena alasan mau membuang, dalam tanda petik membuang tadi, atau misalnya mengikuti tren saja gitu, jangan sampai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jenengan sebagai wali atau kita sebagai orang tua yang mau memondokkan anak itu harus tahu tipe-tipe pondok. Jadi pondok itu macam-macam, jangan dianggap sama. Ada pondok yang khusus Quran, jadi khusus mempelajari Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Ada yang khusus Quran. Jadi pondoknya itu enggak mengkaji kitab-kitab, enggak. Ya pokoknya ngaji Quran, ngapalke. Pondok Quran itu. Ada pondok yang khusus mempelajari ilmu alat nahwu sorob dan ilmu sejenisnya untuk bisa mempelajari kitab kuning, yaitu kitab kuning itu ya kitab yang tidak ada harokatnya. Misalnya sejenis kitab-kitab ini enggak ada harokatnya, enggak ada artinya, supaya bisa memahami kitab-kitab karangan ulama-ulama. Ada pondok yang fokus pada bahasa, yaitu caranya pokoknya santri itu yo bisa ngomong bahasa Inggris lancar, ngomong bahasa Arab, seterusnya. Pokoknya yang penting ngomong. Masalah iso maca kitab ora urusan keri, masalah fasih enggak baca Qur'annya urusan keri. Ada yang pondok seperti itu. Ada jenis pondok itu yang pondok tirakat itu ada. Jadi di pondok ya cuma diajari wiridan, ya enggak cuma di pondok itu diajari wiridan, diajari tirakat, diajari pokoknya puasa, kemudian membaca wirid sekian ribu, melek bengi dan seterusnya. Masalah kitabnya atau Qur'annya kurang begitu diperhatikan, ada seperti itu. Karena itu Anda yang mau mondok atau Anda sebagai orang tua yang mau memondokkan anak harus tahu tipe-tipe pondok itu yang mau jenengan tuju itu apa, yang jenengan cita-citakan untuk anak Anda itu seperti apa. Kalau Anda bercita-cita anak Anda pengen hafal Quran, ya mondok di pondok Quran, jangan mondok di pondok bahasa gitu. Kalau cita-cita Anda memang pengen supaya anak Anda itu jadi pintar membaca kitab, ya mondok di pondok kitab. Nah, itu harus jenengan cek dulu pondoknya itu, ini pondoknya tipe seperti apa gitu. Itu yang kedua. Jadi pondok itu ada macam-macam. Yang ketiga, ini penting banget, jangan sampai salah pilih pondok.
Kalau yang kedua tadi kan tipe-tipe pondok. Sekarang yang ketiga ini aliran pondok. Pondok itu sekarang banyak sekali. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Wahabi, ada yang macam-macam, banyak sekali. Semuanya menggunakan nama sama, pondok pesantren. Kalau dulu pondok pesantren itu hanya milik orang-orang NU, tapi sekarang pondok pesantren digunakan oleh kelompok mana saja. Karena itu jangan sampai salah memilih pondok pesantren. Karena ada pondok pesantren tertentu itu yang mengajarkan, mohon maaf, mengajarkan tentang radikalisme. Seperti benih-benih radikalisme, benih-benih pemberontakan lah kira-kira. Seperti ada pondok tertentu yang melarang hormat kepada bendera merah putih karena dianggap bendera merah putih itu dan seterusnya. Ada yang pondok yang mengajarkan tidak usah percaya dengan pemerintah karena pemerintahan demokrasi itu dahulu. Nah itu bahaya nanti. Bahayanya kenapa? Anda memondokkan anak di tempat seperti itu, begitu anak Anda pulang, jenengan akan terkaget-kaget karena sikap anak Anda yang berbeda. Karena itu saya sarankan sebelum memilih pondok, konsultasi dulu. Konsultasi dulu dengan ustadz, dengan kiai, tanya kepada tetangga, kemudian cek pondoknya, kalau perlu mau lihat jadwal kegiatannya, kalau perlu lihat kurikulumnya. Itu penting untuk masa depan anak kita. Jangan sampai anak kita keluar dari pondok tapi malah justru di tengah-tengah masyarakat membuat resah, itu jangan sampai. Kemudian yang berikutnya, ini nomor berapa ini? Nomor 4 ya. Nomor 4 itu yang sering saya dapatkan pertanyaan itu adalah kapan mulai mondok, kan seperti itu. Kapan mulai mondok? Karena pondok itu kan banyak. Ada pondok yang dimulai sejak TK itu ada loh. Ada. Teman saya itu ada yang anaknya itu belum TK malah kayaknya. Atau TK itu, usia TK itu sudah dipondokkan ada. Ada pondok yang mulai SD ada. Ada pondok mulai SMP, pondok mulai SMA. Semuanya ada. Sekarang kapan mulai mondok itu? Nah ini pasti subjektif, artinya ya setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Sekarang begini, kalau memang kita siap berpisah dengan anak kita sejak kecil dan lingkungan kita memang tidak mendukung untuk perkembangan pendidikan agama anak kita, misalnya lingkungannya rusak, kalau tetap di rumah dia akan terkontaminasi dengan pergaulan yang tidak baik, kemudian orang tuanya sendiri juga tidak mampu mendidik dengan baik, dan anaknya sulit diatur mungkin, maka bisa saja Anda mulai memondokkan anak Anda di usia SD, bisa saja. Tetapi hati-hati, jenengan harus benar-benar memastikan bahwa pondok yang dituju untuk anak usia SD itu benar-benar memperhatikan psikologi seorang anak. Jangan sampai waton dipondokkan di usia SD tetapi ternyata pondok tersebut tidak memperhatikan psikologi, kemudian pendidikan, kemudian perawatan badan. Maksudnya perawatan badan itu ya kesehatannya anak. Jangan sampai. Itu harus dicek benar. Nah, itu ada kok banyak pondok anak yang bagus-bagus, itu banyak yang benar-benar fokus memperhatikan anak, itu ada. Tetapi ini ada pertimbangan lain, terserah nanti memutuskannya. Pertimbangannya adalah begini. Bukankah usia SD itu adalah usia di mana anak itu benar-benar mulai mengenali orang tuanya? Misalnya begini ya, kita sebagai orang tua menempuh pendidikan. Dulu misalnya orang tuanya juga mondok, juga menempuh pendidikan perguruan tinggi misalnya, kan mencari ilmu juga orang tuanya. Harusnya kan murid pertama itu kan anaknya. Kira-kira loh, harusnya murid pertama itu kan anaknya. Artinya apa? Anak kita itu sebagai tempat untuk mengejawantahkan ilmu kita ajarkan ilmu kita, itu kan harusnya ke anak kita yang pertama itu. Tetapi kalau kita buru-buru memondokkan anak kita belum sempat mengajarkan hal-hal pokok ilmu kepada anak kita, terus kita pondokkan, lah yang ngajari orang lain. Kita tidak ada waktu untuk tadi menanamkan nilai-nilai dasar kepada anak kita kalau terlalu dini memondokkan anak. Sekali lagi ini pertimbangan lain. Sekali lagi kalau memang siap anaknya mondok di usia dini dan mungkin kita sebagai orang tua
kesulitan ketika mendidik anak, mondok di usia dini itu juga sangat bagus. Bahkan ada pondok-pondok bagus, saya melihat anak-anak kecil hafal Quran di usia kelas 4, kelas 5 hafal Quran itu ada. Memang bagus sekali. Saya juga pengen, tetapi saya belum memutuskan. Anak saya masih usia TK ini masih. Kemudian yang berikutnya, kalau berdasarkan pengalaman waktu mondok yang terbaik itu kayaknya usia lulus SD. Kenapa? Usia lulus SD itu dia sudah mendapatkan dasar-dasar agama itu dari lingkungan tempat dia tumbuh. Dia sudah mendapatkan dasar-dasar dari orang tuanya. Kemudian ketika dia lulus SD itu setidaknya dia sudah lebih mandiri bisa mungkin mencuci baju sudah bisa, kemudian merapikan tempat tidur sudah bisa. Jadi lebih dewasa. Seperti itu. Jadi kira-kira mondok yang ideal itu ya paling enggak lulus SD. Ya, jadi lulus SMA juga bisa, kuliah baru mondok juga bisa, enggak mondok juga bisa. Artinya inti dari apa yang saya sampaikan ini adalah saya menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang bertanya, kapan sebaiknya mondok? Inti dari mondok itu adalah tholabul ilmi, dan tholabul ilmi enggak harus di pondok. Kita bisa menuntut ilmu melalui cara yang lain, melalui majelis yang lain, tidak harus di pondok. Tetapi kalau memang mau memondokkan, ya ini sekedar pemikiran saya saja, itu jenengan bisa memakai, bisa tidak, jenengan bisa memakai pendapat orang lain juga nggak apa-apa. Cuma menyampaikan wawasan saya saja lah. Saya kira itu aja. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.